Polres Tangerang Selatan menangkap 7 orang pengelola situs judi online jaringan Kamboja. Jaringan yang sudah beroperasi selama 3 tahun ini telah memiliki ribuan pemain dengan omset mencapai 2 miliar setiap bulannya. Dan Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Pemerintah serius untuk memberantas judi online dan tahun ini saja perputaran uangnya mencapai 900 triliun rupiah, di mana ada 80.000 anak di bawah 10 tahun bermain judi online. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek dan menangkap 5 orang operator telemarketing serta supervisor judi online jaringan Kamboja di sebuah rumah kompleks Muara, Kota Bandung. Saudara, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Pepatah itu bisa menggambarkan terbongkarnya sindikat judi online oleh aparat Polda Jatim. Meski uang hasil judi dialirkan ke perusahaan fiktif yang berkedok entitas legal sebagai upaya pencucian uang, namun kejahatan itu tetap terungkap dan tersangka ditangkap di daerah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia, kembali lagi bersama kami di podcast spesial ini, di mana kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu bahaya candu judi online. Aku Salsa dan hari ini aku nggak sendiri, aku bersama teman-teman aku yang luar biasa, yaitu Tenovi dan Kayla. Halo Tenovi dan Kayla. Halo semuanya, senang bisa berbagi di podcast ini. Nah, pas banget ya topik kali ini tuh kita ngambil isu yang lagi marak-maraknya di Indonesia, yaitu judi online. Karena sekarang udah banyak banget nih korban dari judi online. Assalamualaikum teman-teman, saya juga senang banget bisa ikut diskusi hari ini. Judi online memang jadi salah satu tantangan besar, khususnya bagi umat Islam, karena dampaknya sangat merusak. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian judi online. Jadi, judi online itu kegiatan taruhan atau perjudian yang dilakukan melalui internet, misalnya aplikasi, media sosial, atau situs khusus. Nah, menurut data, jumlah pemain judi online di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Kira-kira apa sih tanggapan kamu, Kayla? Nah ya, salah faktanya emang sangat-sangat mengejutkan ya, berdasarkan laporan jumlah dari pemain judi online itu di Indonesia tuh mencapai jutaan orang gitu ya. Kebanyakan korban itu di anak muda karena mereka sangat-sangat tergiur dengan hal yang cepat dan praktis gitu ya. Dan juga mereka tuh ujung-ujungnya tuh pasti dapat kredit utang gitu. Benar sekali, jadi judi online juga melanggar negara dan syariat Islam. Dalam Islam, judi itu dilarang keras karena termasuk dalam maisir, yaitu perbuatan yang sia-sia dan penuh resiko. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 bahwa judi adalah perbuatan setan dan harus dijauhi. Bener banget Tenovi, jadi teman-teman, judi online ini bukan cuma masalah ekonomi, tapi juga masalah moral dan spiritual ya Tenovi. Benar sekali, dan ini yang membuat kita harus tetap waspada. Betul. Nah, kalau kita bicara soal bahayanya judi online itu sangat-sangat berbahaya karena dampaknya sangat-sangat luas ya. Yang pertama pasti berdampak pada finansial. Orang jadi terus-menerus kehilangan uang karena mereka berpikir itu bisa balik modal. Padahal sistem judi online itu pasti kita bakal kalah dan kita bakal kehabisan uang gitu. Benar Kayla, selain itu juga bisa menghancurkan hubungan sosial. Banyak kasus di mana keluarga berantakan, salah satu anggota kecanduan judi online, maka mereka juga tidak bertanggung jawab, bahkan rela mencuri atau berhutang untuk bermain. Nah, selain finansial dan sosial, ada juga dampak psikologis ya. Pemain judi online biasanya jadi stres, depresi, bahkan cenderung kehilangan harapan karena terus merasakan gagal. Apa ini juga ada kaitannya dengan agama Tenovi? Tentu saja Salsa, judi itu membuat hati seseorang jauh dari Allah. Mereka kehilangan rasa syukur dan bergantung pada hal yang haram. Akibatnya hidup mereka tidak tenang, bahkan akhirat mereka terancam. Rasulullah
juga mengingatkan bahwa siapa yang terlibat dalam judi, maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Ih, ngeri banget ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada hal baik dari judi online, hanya kehancuran yang menunggu di ujung jalan. Kita udah tahu nih bahayanya, sekarang kita bahas yuk solusinya. Nah, gimana sih cara menghindari dan mengatasi judi online itu? Nah, kira-kira Novi mungkin bisa berbagi terlebih dahulu. Untuk hal yang pertama, kita harus memperkuat iman dan takwa, banyak-banyak membaca Al-Quran, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, hati kita akan lebih tenang dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal haram. Nah, selain itu, edukasi itu penting. Ya, kita juga harus menyebarkan informasi tentang bahaya judi online, khususnya ke generasi muda. Jangan lupa, lingkungan itu sangat-sangat amat berpengaruh. Hindari pergaulan yang bisa mendekatkan kalian ke pergaulan yang judi gitu. Betul banget, Kayla. Nah, selain itu, jika sudah kecanduan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Ada banyak lembaga atau konselor yang siap membantu. Nah, ingat, mengatasi kecanduan itu bukan hal yang memalukan, tapi langkah berani untuk hidup yang lebih baik. Jadi, kesimpulan jadi judi online itu bukan cuma dosa besar, tapi juga membawa kehancuran di dunia maupun di akhirat. Mari kita jaga diri dan orang-orang sekitar kita agar tidak terjerumus dalam hal yang seperti ini. Betul banget ya Novi. Nah, selain itu, rezeki yang berkah itu hanya terdapat dari cara yang benar, yang halal gitu. Gak ada kalau misalnya dari cara-cara yang instan seperti ini. Nah, terima kasih banyak Novi dan Kayla atas diskusi kali ini yang benar-benar luar biasa. Nah, semoga teman-teman pendengar juga mendapat manfaat dari obrolan kita. Dan ingat, jauhi judi online karena bahagia itu ada di jalan yang diridhoi Allah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Behind the scene. Relevannya itu Brian candu yang sangat penting dan yang Ini tuh emang lagi marak-maraknya di Indonesia, khususnya di Indonesia. Ini tuh emang lagi marak-maraknya di Indonesia. Ini tuh emang lagi marak ya, khususnya di Indonesia. Indonesia. Ini tuh emang marak di Indonesia.